Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang judul Koordinat Kartesian dan Grafik Persamaan. Ini disusun oleh saya, Pedro Lucio Pereira. Perkenalkan, nama saya Agustinus Aditya Bintara. Perkenalkan, nama saya Gregorius Bayu Listio Putra. Halo, perkenalkan, nama saya Ahnaf Putra Hafezi. Materi yang akan dibahas yaitu pertama koordinat kartesian, 2 daerah kuadran dan pada koordinat kartesian, 3 membuat garis lurus melalui 2 titik, 4 gradian garis lurus dan sifat-sifatnya, 5 grafik fungsi kuadran, 6 diskriminan persamaan kuadrat. Apa itu koordinat kartesian? Koordinat kartesian adalah koordinat suatu titik digambar pada sumbu X dan sumbu Y, serta berpotongan tegak lurus pada titik 0, 0,0 yang disebut titik asal untuk bidang sistem dinamai dari matematikawan Prancis yang bernama René Descartes yang mengembangkannya. Bidang pada koordinat kartesian terdiri atas 4 kuadran. Setiap titik pada A dinyatakan dengan A, X, Y. A atau sebutan jarak titik A terhadap Y. Y jarak titik A terhadap X. A sebutannya absis atau sumbu horizontal. Y ordinat atau sumbu vertikal. Teman-teman bisa lihat gambar sendiri. Daerah kuadran pada koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah atau dinamakan 4 kuadran. Setiap kuadran memiliki ciri yaitu kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 koordinat X negatif, koordinat Y positif. Kuadran 3 koordinat X negatif, koordinat Y negatif. Kuadran 4 koordinat X positif, koordinat Y negatif. Contoh soal. Yang pertama, nomor 1 titik yang terletak di kuadrat 4 adalah jawabannya C. Karena apa? Sumbu X yang positif, sumbu Y-nya negatif. Makanya jawabannya C. Nomor 2, letak titik min 3,7 pada koordinat kartesius adalah jawabannya kuadran 2. Karena apa? Kuadran 2 sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai persamaan linier atau garis lurus. Definisi garis lurus. Garis lurus merupakan kurva sederhana yang merupakan objek dimensi 2 atau geometri. Garis dibentuk oleh minimal 2 titik pada bidang koordinat. Nah, yang selanjutnya itu ada persamaan garis lurus. Misalnya, terdapat 2 titik pada bidang koordinat, yaitu A, X1, Y1, dan A, X2, Y2. Untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik tersebut, digunakan rumus berikut. Dalam kurung Y kurang Y1 per dalam kurung Y pangkat 2 kurang Y1 sama dengan dalam kurung X min 1 X min X1 per X2 kurang X1. Nah, tentukan garis lurus yang melalui 2 titik, yaitu P 1,2 dan Q 4,6. Selanjutnya itu keperhitungannya, yaitu dalam kurung Y kurang Y1 per dalam kurung Y2 kurang Y1 sama dengan dalam kurung X min X1 per dalam kurung X2 kurang X1 sama dengan Y kurang 2 per 6 kurang 2 sama dengan X kurang 1 per 4 kurang 1. Selanjutnya Y kurang 2 per 4 sama dengan X kurang 1 per 3. Kemudian hasilnya 3 dalam kurung Y kurang 2 sama dengan 4
dalam kurung X kurang 1. Nah, Y1-nya itu 2, Y2-nya itu 6, X1-nya itu sama dengan 1, X2 sama dengan 4. Selanjutnya 3Y kurang 6 sama dengan 4X kurang 4. 3Y kurang 4X sama dengan min 4 plus 6. 3Y kurang 4X sama dengan 2. Saya akan melanjutkan tentang persamaan linear garis lurus. Persamaan linear ada dua bentuk, yaitu Y sama dengan MX plus C dan AX plus BY plus C sama dengan 0. Karena keduanya berbeda, maka cara menentukan juga berbeda. Persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Dari persamaan garis seperti ini, gradien akan mudah dicari, yaitu M. Supaya lebih jelas, kita bisa lihat contoh di bawah ini. Tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 3X plus 2. Jawabannya dalam persamaan Y sama dengan 3X plus 2, koefisiennya X adalah 3. Jadi gradien M adalah 3. Yang di sampingnya adalah untuk menentukan apa itu M, Y, dan X, dan C. M itu sama dengan gradien, Y dan X itu variabel, C itu adalah konstanta. Persamaan lalu selanjutnya ada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Sekarang kita coba cari gradien dari persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Sebenarnya konsepnya sama, dimana kita harus mengubah persamaan ini ke dalam Y plus MX plus C. Dengan begitu kita bisa menentukan M sebagai gradiennya. Contohnya, hitunglah gradien dari persamaan garis 3X plus 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Pertama kita mengubah persamaan 3X plus 2Y dikurang 5 sama dengan 0 menjadi bentuk 2Y plus min 3 plus 5. Karena nilainya masih 2Y, maka kita bagi persamaan di atas dengan 2. Y sama dengan min 3 per 2X plus 5 per 2, maka gradiennya adalah min 3 per 2. Gradien garis lurus dan sifat-sifatnya. Yang pertama itu gradien. Gradien didefinisikan sebagai kemiringan dari suatu garis. Dengan mengetahui gradien suatu garis, kita dapat mengetahui seberapa miring garis tersebut di dalam koordinat Kartesius. Dan rumus untuk menentukan gradien yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah M. Delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Diberikan dua titik, yaitu A 2,3 dan B 5,11. Tentukan gradien dari garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, jawabannya itu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 11 kurang 3 per 5 kurang 2 sama dengan 8 per 3. Jadi gradien garis tersebut adalah 8 per 3. Persamaan garis. Persamaan garis menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y pada suatu garis lurus. Dengan mengetahui suatu titik, yaitu X1, Y1 dan gradien M, maka kita dapat menentukan persamaan garis tersebut. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Setelah kita mendapatkan gradien dari titik A, yaitu 2,3, dan B, yaitu 5,11, yaitu 8 per 3, maka kita tentukan persamaan garisnya. Gunakan titik A 2,3 dan gradien sama dengan 8 per 3. Y kurang 3 sama dengan 8 per 3 dalam kurung X kurang 2. Disederhanakan, X dalam kurung Y kurang 3 sama dengan 8 dalam kurung X kurang 2.
kemudian 3Y kurang 9 sama dengan 8X kurang 16, 3Y sama dengan 8X kurang 7. Karena nilainya masih 3Y, maka kita bagi persamaan di atas dengan 3. Y sama dengan 8/3 kurang 7/3. Jadi persamaan yang melalui titik A dalam kurung 2,3 dan B 5,11 adalah Y sama dengan 8/3X kurang 7/3. Sifat-sifat gradien suatu garis. Yang pertama, jika garis kiri ke kanan naik, gradiennya bernilai positif atau M lebih besar daripada 0. Yang kedua, jika garis kiri ke kanan turun, gradiennya bernilai negatif atau M kurang daripada 0. Selanjutnya, ketiga, jika gradiennya sejajar dengan sumbu X, gradiennya sama dengan 0 atau M sama dengan 0. Yang keempat, jika garisnya sejajar dengan sumbu Y, garis tersebut tidak memiliki gradien atau gradien garis tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya hubungan garis. Dua garis sejajar. Dua garis sejajar berarti antara garis A dan B saling sejajar. Dengan begitu, gradien kedua garis tersebut adalah sama. Dua garis tegak lurus. Ketika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka hasil kali dua gradiennya adalah -1. Kita ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 1 dan melalui titik 2,3. Garis Y sama dengan 4X plus 1 memiliki gradien M sama dengan 4. Gunakan persamaan garis dalam bentuk titik kemiringan Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1 dengan buka kurung X1 Y1 sama dengan 2,3. Y kurang 3 sama dengan 4 buka kurung X min 2 Y kurang 3 sama dengan 4X kurang 8. Terus pindah ruas yang dari yang tadinya positif jadi yang tadinya negatif jadi positif. Y sama dengan 4X min 8 plus 3. Y sama dengan 4X kurang 5. Persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 1 dengan melalui 2,3 adalah Y sama dengan 4X min 5. Oke, kita selanjutnya ke contoh soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang berpotongan dengan garis Y sama dengan min 2X plus 4Y sama dengan min 2X plus 4 dan melalui titik 1,2. Garis Y sama dengan min 2X plus 4 memiliki gradien M1 sama dengan min 2. Karena garis yang dicari harus berpotongan, gradiennya harus berbeda. Kita pilih gradien M2 sama dengan 1. Untuk contoh ini, kita pilih gradien sembarang yang berbeda dari min 2. Gunakan persamaan garis dalam bentuk titik kemiringan. Titik kemiringan tetap sama yang kayak tadi di soal sebelumnya. Y min 2 sama dengan 1 buka kurung X min 1. Y min 2 sama dengan X min 1. Pindah ruas. Y sama dengan X plus 1. Persamaan garis yang berpotongan dengan garis Y sama dengan 2X plus 4 min 2X plus 4 dan melalui titik 1,2 adalah Y sama dengan X plus 1. Yang berikut grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah jenis fungsi matematika yang dinyatakan dalam bentuk umum fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus C, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan X adalah variabel. Fx sama dengan AX. AX nilai A akan menentukan grafik akan terbuka ke atas atau ke bawah. Jika A sama dengan positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan jika A negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah.
Sedangkan Bx, fungsi B untuk menentukan keseimbangannya. Seimbang, maka kalau jika seimbang maka B sama dengan 0. A positif karena kurvanya terbuat ke atas. Sedangkan nilai C sebagai titik potong terhadap sumbu Y. Menentukan grafik fungsi kuadrat. Untuk menentukan grafik fungsi kuadrat, kita memiliki rumus, ada 3 titik bebas, yang rumus Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Sedangkan titik puncak dan titik lainnya dengan rumus Y sama dengan A dalam kurung X kurang XP pangkat 2 plus YP. Sedangkan titik ketiga yaitu titik lainnya dengan rumus Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1 tutup kurung plus buka kurung X kurang X2 tutup kurung. Pertama kita menentukan 3 titik bebas. Menentukan grafik fungsi kuadrat dari 3 titik bebas. Kita di sini memiliki titik min 1,6, 3,2, dan 5,12. Yang pertama kita tentukan titik yang pertama yaitu min 1,6 dengan rumus Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Yang pertama kita tentukan X dan Y dari titik tersebut. X min 1, Y adalah 6. Kita masukkan bersamanya 6 sama dengan A kali min 1 pangkat 2 plus B kali min 1 plus C. Hasil dari A kali min 1 pangkat 2 yaitu A. Hasil dari B kali min 1 yaitu min B plus C sama dengan 6. Setelah kita menambahkan titik yang pertama, kita menentukan titik yang kedua yaitu 3,2. Kita masukkan rumus dan bersamanya 3 sama dengan X, 2 sama dengan Y. 2 sama dengan A kali 3 pangkat 2 plus B kali 3 plus C. Hasil dari A kali 3 pangkat 2 yaitu 9A plus B kali 3 yaitu 3B plus C sama dengan 2. Setelah itu titik yang terakhir yaitu 5,12. Kita masukkan persamaan X sama dengan 5, 12 sama dengan Y. Maka 12 sama dengan A kali 5 pangkat 2 plus B kali 5 plus C. Hasil dari A kali 5 pangkat 2 yaitu 25A plus B kali 5 sama dengan 5B plus C sama dengan 12. Setelah kita mendapatkan hasil dari ketiga titik tersebut, kita eliminasi. Yang pertama kita eliminasi persamaan 1, yaitu titik A kurang B plus C sama dengan 6 dan 9A plus 3B plus C sama dengan 2. Kita eliminasi berarti kita kurangi. Maka A kurang B plus C sama dengan 6 kurang 9A plus 3B plus C sama dengan 2. Kita kurangi maka hasilnya itu A kurang 9 maka min 8A min B kurang 3B sama dengan min 4B. C sama maka kita eliminasi 6 kurang 2 sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4. Setelah hasil eliminasi, setelah kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2, kita eliminasi persamaan 2 dan 3 yaitu 9A plus 3B plus C sama dengan 2 dan 25A tambah 25A plus 5B plus C sama dengan 12. Kita eliminasi yaitu kita kurangi 9A kurang 9A plus 3B plus C sama dengan 2 kurang 25A plus 5B plus C sama dengan 12. 9A kurang 25A sama dengan min 16. Min 16A 3B kurang 5B sama dengan min 2. Min 2B 2 kurang 12 sama dengan min 10. Setelah hasil eliminasi itu kita akan eliminasi lagi dari eliminasi kedua persamaan hasil eliminasi di atas tadi. Itu hasilnya min 8A kurang min 8A kurang 4B plus 4 kita kali sama dengan 4 kita kalikan dengan 1. 16A kurang 2B sama dengan min 10 kita kalikan dengan 2. Jadi hasilnya yang dikalikan 1 hasilnya akan tetap yaitu min 8A
kurang 4B plus 4 sama dengan 4. 2 kali 16A sama dengan min 32A. 2 kali min 2B sama dengan min 4B. Min 2 kali min 10 sama dengan min 20. Maka hasilnya yang sama kita eliminasi, yaitu min 4B sama min 4B. Kita eliminasi. Maka hasilnya itu sisa A. Min 8A kurang min 32A, yaitu 24A. 24 kita pindah ruaskan ke kanan. Maka 24 bagi 24 sama dengan 1. A sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan nilai A sama dengan 1, maka sekarang kita mencari nilai B. Kita mencari nilai B menggunakan hasil eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu min 8 kurang 4B sama dengan 4. Kita masukkan hanya min 8A kurang 4B sama dengan 4. Min 8 kali 1 kurang 4B sama dengan 4. Min 8 kali 1 sama dengan hasilnya tetap min 8. Jadi min 8 kurang 4 sama dengan 4. Kita pindah ruaskan 8 ke sebelah kanan. Maka 4B min 4B sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12. B sama dengan 12. Kita pindah ruaskan min 4 ke sebelah kanan untuk dieliminasi, yaitu 12 bagi min 4 sama dengan min 3. B sama dengan min 3. Setelah kita mendapat nilai B, sekarang kita mencari nilai C. Untuk mencari nilai C, kita menggunakan hasil dari titik min 1,6, yaitu A kurang B plus C sama dengan 6. Kita masukkan A kurang B plus C sama dengan 6. Kita masukkan A sama dengan 1 kurang B-nya, yaitu min 3 plus C sama dengan 6. 1 kurang min 3 hasilnya positif, maka 1 plus 3 plus C sama dengan 6. Kita pindah ruaskan 1 dan 3 ke kanan, maka tandanya akan berubah, yaitu menjadi negatif. C sama dengan 6 kurang 1 kurang 3. C sama dengan 2. Dengan demikian, fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX pangkat X pangkat 2 kurang 3X plus 2. Yang berikut, kita mencari titik puncak dan titik lainnya dengan rumus Y sama dengan A dalam kurung X kurang XP pangkat 2 tambah YP. Di sini kita memiliki titik puncak 2,-1 dan melalui titik 4,7. Di sini pertama kita menentukan dulu titik XY-nya yaitu 4,7 dan titik XP, YP-nya adalah 2 dan min 1. Kita menentukan yang pertama yaitu A. Masukkan rumus Y sama dengan A dalam kurung X kurang XP kurung pangkat 2 tambah YP. 7 sama dengan A dalam kurung 4 kurang 2 kurung pangkat 2 kurang 1. 7 sama dengan A kali 4 kurang 1. Kenapa bisa dapat 8? Karena kita pindah ruas min 1 ke sebelah kiri, maka hasilnya 8. Dan A kali 4 akan hasilnya akan 4A. Jadi 8 sama dengan A4. A sama dengan 2. Karena 8 pindah ruas ke kanan, maka hasilnya 2. 8 bagi 4 sama dengan 2. Setelah itu kita mencari hasilnya. Masukkan angka A-nya kita telah dapat 2, maka Y sama dengan 2 dalam kurung X kurang 2 tutup kurung pangkat 2 kurang 1. Y sama dengan 2 dalam kurung, kita jabarkan 2 dalam kurung X kurang 2 tutup kurung pangkat 2 menjadi 2. Y sama dengan 2 dalam kurung X pangkat 2 4X kurung 1. Y sama dengan kurang 8 tambah 8 kurang 1. Y sama dengan 2X pangkat 2 kurang 8.
0,7. Yang berikut titik lainnya. Untuk menentukan titik, rumus Y sama kurang X kurang X1 tutup kurung plus buka kurung X kurang X2. Yang pertama kita soal di sini menentukan titik lainnya yang memotong di 0,1,0, titik 1,0, titik 3,0 dan melalui titik 2,5. Pertama kita menentukan X1 dan X2. X1-nya yaitu 1, X2-nya yaitu 3. XY-nya yaitu 2 dan 5. Pertama kita menentukan A-nya. Kita masukkan rumus Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1 tutup kurung buka kurung X kurang X2 tutup kurung. Y sama dengan A dalam kurung 2 kurang 1 tutup kurung plus dalam kurung 2 kurang 3 tutup kurung. A kali min 1. 5 sama dengan min A sama dengan min 5. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita masukkan ke rumus, yaitu Y sama dengan min 5 dalam kurung X kurang 1 tutup kurung plus X kurang 3 tutup kurung. Y sama dengan X kurang 5 sama dengan kita jabarkan, yaitu min 5 kali min 5 X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Dan hasilnya yaitu Y sama dengan min 5 X pangkat 2 tambah 20X kurang 15. Selanjutnya saya akan membahas tentang diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan adalah suatu nilai yang dihitung dari koefisien-koefisien sebuah persamaan kuadrat dan digunakan untuk menentukan sifat-sifat dari solusi persamaan kuadrat tersebut. Dalam konteks persamaan kuadrat umum memiliki rumus yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah koefisien dan A tidak sama dengan 0. Rumus penyelesaian persamaan kuadrat ialah X 1,2 sama dengan min B kuadrat kurang lebih akar D per 2A, di mana D adalah diskriminan yang didefinisikan sebagai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Diskriminan D menentukan sifat dari solusi persamaan kuadrat. Yang pertama, jika D lebih dari 0, persamaan kuadrat memiliki dua solusi real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki solusi akar real atau akar ganda. Lalu jika D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak memiliki solusi real tapi memiliki dua solusi kompleks atau imajiner. Lalu yang selanjutnya ada contoh tentang diskriminan persamaan kuadrat. Yang pertama ada kita ambil sebuah persamaan kuadrat dan tentukan solusinya dengan menggunakan diskriminan. Contoh yang pertama adalah 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Yang pertama kita menentukan koefisiennya, A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan min 2. Yang kedua kita menghitung diskriminannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC, D sama dengan 3 min 4 kali 2, akar 2 dalam kurung min 2, D sama dengan 9 plus 16, jadi hasilnya D sama dengan 25. Karena D lebih dari 0, persamaan memiliki dua solusi real yang berbeda. X 1 min 2 sama dengan min B kurang lebih akar D per 2A, maka X 1,2 sama dengan min B kurang lebih akar D
per 2 kali 2. Jadi X 1,2 sama dengan min 3 kurang lebih sama dengan 5 per 4. Solusi yang pertama yaitu X1 sama dengan min 3 plus 5 per 4 sama dengan 2 per 4, yaitu 0,5. Solusi yang kedua adalah X2 sama dengan min 3 dikurang 5 per 4 sama dengan min 8 per 4, yaitu hasilnya min 2. Jadi solusi dari persamaan 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan 0,5 dan x sama dengan 2. Lalu contoh yang kedua ada x pangkat 2 min 4x plus 4 sama dengan, yang pertama kita menentukan koefisiennya. A sama dengan 1, B min 4, C 4. Lalu yang kedua kita menghitung diskriminannya. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. D sama dengan min 4 pangkat 2 min 4 kali 1 kali 4. D sama dengan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, persamaan memiliki satu solusi real atau akar ganda. Lalu yang ketiga kita menghitung solusinya. X 1,2 sama dengan B kurang lebih akar D per 2A. X 1 per 2 sama dengan 4 kurang lebih akar 0 per 2 kali 1. X 1,2 sama dengan 4 kurang lebih 0 per 2. Jadi solusi dari persamaan X pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 4 plus 4 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2.